Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pada hari ini menolong kita semua supaya ketika keadaan terjepit, keadaan kepepet, kita ada masalah besar dalam kehidupan kita dan rumah tangga kita, mari melarikan diri kepada alamat yang tepat. Larilah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Dia akan menolong memberi jalan keluar terbaik bagi hidup kita. Jangan mencari sesuatu yang lain, apalagi lari kepada kuasa gelap. Jangan sekali-kali. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada jaminan firman Tuhan. Kalau kami melarikan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kami dengan memberikan jawaban terbaik, pertolongan terbaik bagi kami. Dan bukan hanya pertolongan, Tuhan akan melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Sekali ini saya ingin membacakan untuk saudara-saudara sekalian ayatnya yang ke-5 sampai 7. Ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah.
Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Amin. Inilah cerita seorang janda hamba Tuhan. Suaminya sudah meninggal. Kemungkinan besar dia ini untuk membesarkan anaknya, ada dua anaknya laki-laki, itu kemungkinan besar dia harus berhutang. Kita tidak tahu kenapa demikian, itu bukan urusan kita. Tetapi bahwa dia berhutang begitu banyak, sampai anaknya mau dijadikan jaminan sitaan. Dan anak-anaknya itu belum cukup umur untuk bekerja. Atau kalau kita di Indonesia, mungkin anak itu belum sampai umur 17 tahun atau 18 tahun untuk dia bisa bekerja secara normal. Kalau umur 17-18 tahun itu biasanya anak-anak sudah tamat SMA. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah masalah besar untuk perempuan ini. Tetapi dia pergi kepada alamat yang tepat. Dia pergi kepada Nabi Elisa. Pada masa itu adalah perjanjian lama. Orang menggunakan nabi dan imam untuk menghubungkan mereka dengan Tuhan. Maka dia datang kepada Nabi Elisa, kata firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berkata, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dia pergi ke alamat yang tepat. Kalau sekarang, itulah yang saya sering sedihkan. Begitu beratnya masalah saudara sekalian, pemirsa sekalian, kemudian saudara tidak mau menghubungi hamba Tuhan. Tentu dalam perjanjian baru, saudara bisa langsung berdoa sendiri. Tapi ada kalanya saudara perlu sahabat doa. Katakanlah hamba Tuhan atau ketua wilayah saudara sekalian dalam pelayanan, kalau kami seperti di gereja kami. Teleponlah dia, dan kalau sudah masih kurang puas, teleponlah kami hamba Tuhan, senior pastor. Dan sudah tahu, sebenarnya di balik, kalau sudah nonton sampai selesai, nanti sebentar Ibu Selfie akan tunjukkan nomor telepon yang sudah bisa hubungi, sudah nomor WA yang sudah hubungi. Saudara sekalian, saya tidak bisa bayangkan kalau sudah memikul beban sendiri. Itu pesannya di sini. Sudah bisa ambruk, saudara sekalian. Apalagi di sini, mungkin rentenirnya sudah datang mau mengambil paksa anakmu. Engkau bisa gantung diri. Ya. Sedangkan harapanmu satu-satunya adalah, ini perempuan ini maksud saya, adalah dua anak ini. Tetapi puji Tuhan, dia datang ke alamat yang tepat. Dan sekarang mari melarikan diri kepada Yesus, berseru kepadanya. Mari saya ingin baca ayat firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian dari Mazmur pasal 50 ayat 15. Dengar baik apa yang saya katakan ini. Mazmur 50 ayat 15, demikian kata firman Tuhan. "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Saya selalu berdoa begini kalau saya ungkapkan ayat ini. Bapa di surga, Allah Bapakku yang maha kuasa, Allah Bapakku yang maha tinggi, Engkau yang menyuruh anakku ini berdoa, menyuruh aku berdoa. Tuhan, jawablah, aku sekarang dalam keadaan kesesakan. Ya. Maka saya yakin bahwa Tuhan jawab. Karena dia yang bilang begitu. Katanya apa? "Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Ini penting juga. Sesudah Tuhan menjawab doa kita, jangan lupa
bersyukur kepadanya. Ada seorang yang sudah 4 tahun tidak bekerja, kemudian dia secara luar biasa di masa COVID-19 tahun lalu, dia berdoa dan Tuhan jawab. Dia mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar, karena gelarnya adalah S2 dari luar negeri. Dan dia buat apa? Dia persembahkan seluruh gaji pertamanya sebagai persembahan sulung sebanyak 30 juta rupiah. Sudah masih ingat? Ya, saya pernah menyampaikan itu pada tahun yang lalu. Dan sekarang saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada semua saudara sekalian, mari kita seperti janda ini. Dan hasilnya apa saudara sekalian? Itu ayat yang saya baca tadi. Sesudah penuh semua bejana itu saudara sekalian, maka Elisa mengatakan, pergilah, jualah itu, bayarlah hutangmu, dan masih ada bonus sekalian. Bonusnya apa? Cukup untuk dia menghidupi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan siap untuk bekerja. Itulah tanda berkat Tuhan. Dia tidak pernah berikan separuh. Dia tidak pernah berikan sesuatu yang tidak cukup, pas, tidak penuh. Tetapi dia memberikan berkat yang terbaik dan berkat yang lengkap, penuh, dan sempurna untuk hidup saudara sekalian sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, Tuhan. Tolong supaya kami selalu melarikan diri kepada Tuhan. Dan juga dengan alat komunikasi sekarang yang canggih, kami tidak bertangguh untuk menghubungi, menelepon, WhatsApp kepada hamba Tuhan dan memberitahukan, minta dukungan doa bila kami dalam pergumulan. Berkati kami sekarang Tuhan dengan firman Tuhan ini, dan kami percaya kami akan mengalami banyak mujizat, berkat, dan pemulihan Tuhan sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.